Itu ada banyak
Jadi belum tahu. Orang mau kuliah gitu doang. Sendoknya udah lama, udah buat Ini dari Pak Adi, ada baru lagi. dari rumah Pak Adi kalau ambil ke rumah Dekat rumah kakak yang dulu kan ya? Iya sih. Oh, sama ada ke Pak Adi. Katanya apanya? Ini ya, nah, dia pokoknya daerah situ. Enggak jauh-jauh kalau gimana agak mudah. Saya nanti di daerah Pati ya. Ya dari dulu bukan server. Apa betul di sini rumahnya istri Pak Suwono? Benar dia server. Kalau dulu ada istri Pak Suwono. Keren banget.
Wah, betul. Al-Fadhil Hadirti Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jaji wa dhurriyyati wa li baitih wa li ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa qalidihim wal awliya wa syuhada was solihin was sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din kan sar bin Haji Abdurrahman wa Kiai Humaidullah Irfan wa Haji Kiai Marus Ali wa Sayyid Miyati Rais wa Kiai Syafi'i Azami wa Kiai Ahmad Halwani Nawawi wa uswa Ra'isul Akbar li Jami'ati Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari wa Ra'isul Akbar li Jami'ati Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan wa usulim wa furim wa lil silsilati mulakhir minhum wa ila arwahi abaina wa ummahatina azwajina dzurriyyatina wa baitina wa amwati hadhil baldah min muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat wa nakhasuha ila mu'allif hadzal kitab sayyidil lamul fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu aminhu hatta yasma kalam Allah. Wa in ahadun, dan jika seseorang minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Marfu'un lafad ahadun ini dirofakan bifi'lin dengan fi'il yufassiruhu yang menafsiri mu'alif kepada fi'il yaitu istajaroka, yufassiruhu istajaroka, jadi sama dengan wa ini istajaroka ahadun minal musyrikin. Jika seseorang dari orang musyrikin istajaroka, minta suaka, minta perlindungan. Ai istamanaka, minta perlindungan minal qatli, dari pembunuhan. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ai aminhu, amankanlah dia.
hatta yasma kalamullah, sehingga dia mendengar kalamullah, Al-Qur'ana, yakni Al-Qur'an. Makanya dulu ada orang mau pergi ke Kufah, datang ke Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah begini, kalau kamu nanti datang ke sana, ke Kufah, perkampungan orang-orang Khawarij, maka kamu bilang kamu orang musyrik, ya. Orang musyrik minta perlindungan. Loh, saya kan orang Islam, katanya, masa ngaku orang musyrik? Kamu pengen selamat atau pengen mati? Sebab apa? Orang-orang Khawarij ini, kalau orang Islam yang bukan golongannya minta perlindungan kepada mereka, sembelih. Tapi kalau orang musyrik dilindungi, gitu. Karena orang yang beda dengan mereka ini lebih buruk daripada orang musyrik, gitu. Nah, kemudian sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa Khawarijuz zamanina, orang Khawarij di masa kini, itu adalah Wahabiyah. Orang Wahabi itu adalah Khawarijnya. Nah, kenapa? Jadi kalau orang Islam yang beda dengan mereka itu udah lebih buruk dari orang musyrik. Masing-masing menerima orang musyrik daripada orang muslim yang beda dengan mereka. Itu begitu, dilindungi ya. Summa ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia ma'manahu, ke tempat amannya. Ya, ke tempatnya. Tuh. Jadi kalau ada orang musyrik datang kepada kita minta perlindungan, wajib dilindungi, gitu. Ini kan cerita tentang orang yang mengadakan perjanjian dengan Rasul, ya. Ada yang merusak, ada yang tidak merusak. Nah, ini orang yang sudah merusak saja kan udah hilang kehormatannya. Kalau dia minta perlindungan, tetap harus dilindungi. Lalu sampaikan ketujuannya kalau memang dia ingin ke tempatnya. Wa huwa daru qaumihi, yaitu negeri kaumnya. Illam yu'min, jika tidak mau beriman. Jadi kalau jadi dilindungi supaya apa? Supaya mau mendengar kalamullah. Mereka tidak beriman itu kan boleh jadi karena tidak tahu. Kenapa orang-orang di barat gitu benci kepada Islam? Karena yang mereka tahu, Islam itu memang begitu. Itulah makanya Gus Dur masuk menjadi anggota Yayasan Simon Peres. Nah, kita kan nggak tahu. Taunya kita itu bahwa orang-orang Israel itu semua Yahudi. Umumnya kita kan begitu taunya. Padahal orang Israel sendiri 18%-nya itu orang Islam. Nah, yang melindungi mereka siapa? Maka Gus Dur masuk, sehingga sampailah informasi Islam itu ke barat, sehingga mereka mulai mengetahui. Ketika Gus Dur ceramah di di gereja, NU itu geger luar biasa. Itu pertama Gus Dur situ geger, ya. Gimana enggak, ya, dari dulu nggak pernah ada kok kiai NU pakai ceramah di gereja kok, makruh kita masuknya aja ke gereja. Lah Gus Dur malah baca ayat Al-Quran di gereja. Makanya dia nanya ke gurunya, kayak Ali Masum, ya. Begitu nanya, kata beliau begini, apa mereka ini punya hak untuk dapat hidayah dari Allah? Enggak, orang-orang Kristen itu. Loh ya iya, wong umatnya Kanjeng Nabi kok sama. Lalu terus bagaimana mereka mau dapat hidayah? Wong Quran aja nggak pernah sampai kepada mereka. Karena orang yang menyampaikannya nggak boleh. Disitulah mulai terbuka orang NU tuh, ya. Akhirnya lah, makanya gurunya aja mengizinkan, membenarkan, gitu.
itu menunjukkan kan berarti ilmunya Gus Dur kan luar biasa ya. Lah kita yang nggak ngerti apa-apa goblok-goblokin orang alim kan lucu ya. Lucu. Makanya udah coba di dalam ini, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada penjelasan ya. Tidak boleh orang seorang makmum qori makmum kepada imam yang yang ummi gitu. Imam bacaannya nggak beres lah menurut makmum nih, entah mahrojnya atau apa, kecuali katanya kalau yang jadi imamnya itu ulama gitu. Kalau yang jadi imamnya itu ulama, di Fathul Mu'in ada. Kenapa? Ulama itu nggak mungkin membaca yang nggak memenuhi syarat sahnya sholat. Lagian masa ulama bacaannya nggak bener, ya kan? Kalau yang bacanya nggak bener, itu bukan ulama pakai ain, tapi pakai alif, ulama, gitu nantinya. Itu bahasa Cirebon, ulalema artinya. Tahu ulalema? Nah ini Ihsan paham banget ulalema. Itu ya. Suma abligu makmana. Jadi ilam yu'min. Nah kalau memang mereka nggak beriman, pingin juga pulang ke kampungnya, anterin, aman ya. Ya Allah, banyaklah cerita bagaimana di Jerman katanya itu ada orang masuk Islam gara-gara setiap ke gereja dianterin pakai taksi, supirnya orang Islam. Begitu mau dibayar nggak mau, ya. Nah coba, itulah yang membuat dia tersentuh. Kok kayak begini Islam? Luar biasa. Padahal mereka ini menghinanya kayak apa? Ya, ya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu hari melihat ada nenek-nenek, udah tua nenek-neneknya, ada nenek-nenek bawa gembolan. Kata Rasulullah, ya Allah ini ada nenek-nenek. Lalu mau kemana nek? Saya mau ngungsi katanya anak muda. Ya, emang ngungsi kemana dan kenapa? Emang kamu nggak tahu anak muda? Ini ada orang ya tukang sihir yang sihirnya hebat, namanya Muhammad. Udah banyak orang yang terpengaruh, terkena sihirnya. Nenek makanya nggak mau sampai terkena dia. Jadi dia ngungsi ke rumah saudaranya. Nabi Muhammad diem aja digituin. Ini karena orang korban pembodohan orang kan. Lah kan ada orang yang banyak kena korban karena pembodohan dari seseorang. Ya sekarang ini lagi rame. Nah, ya udah biarin aja. Jalan. Nenek katanya pernah ketemu dengan Muhammad, kenal. Nenek nggak mau kenal sama dia. Ya udah dibawa aja. Ya mungkin kalau yang jadi Nabi Muhammadnya Pak Johari mah itu buntelan udah dibuang. Ya, ya iyalah. Begitu udah nyampe, sepanjang perjalanan si nenek mungkin dalam hatinya ngebatin, ini anak muda udah orangnya cakep, ya, akhlaknya luar biasa. Sayang banget kalau sampai kena sihirnya Muhammad gitu kan. Begitu sudah nyampe, nek, nih namanya udah sampai, jadi saya mau balik lagi meneruskan perjalanan saya. Sebentar katanya nak, ya, udah jatuh cinta nih si nenek. Siapa namamu nak? Saya katanya Muhammad bin Abdullah. Sudah pergi Rasulullah. Ya enggak ngomong yang nenek bilang, enggak begini, enggak ditambahin, enggak ya. Nah si nenek kan berpikir, apa iya tukang sihir kayak begini? Wajahnya bening, ganteng, di mana-mana tukang sihir wajahnya butek, ya, hitam, pakai gelang bahar. Ini mah tambahan aja, nggak ada di kitabnya nih. Ya. Coba, lah ini kayak begitu jamaah Allah. Jadi Nabi itu lebih baik punya santri 2-3 tapi ininya jalan daripada banyak, ya.
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan, ya, betapa banyak satu kelompok yang kecil mampu memporak-porandakan kelompok yang besar. Kenapa? Karena ini yang diutamakan. Dzalikal madzkur, yang demikian itu liyandur fi amri, agar melihat perkaranya. Dzalikal madzkur, yang disebutkan itu bi annahum, karena mereka kaumun la ya'lamun, adalah kaum yang tidak mengetahui, tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Tidak mengetahui apa? Dinallahi, agama Allah. Nah ini nggak mengerti agama Allah, ya. Banyak ya. Cobalah, saya sering katakan, ya, kadang antara kebenaran dengan perasaan itu saling tarik menarik, ya, antara perasaan dengan kebenaran. Nabi Ibrahim puluhan tahun lamanya mendambakan lahirnya seorang anak, ya. Begitu sudah lahir, kayak apa bahagianya. Oleh Allah suruh pergi, dibawa dari Babilonia ke Mekah, lalu ditinggalkan di satu tempat yang namanya Wadi Mubarak, yang sekarang jadi Mekah. Berdua, ya. Coba suami mana yang tega meninggalkan istrinya di tempat yang gersang? Ayah mana yang tega meninggalkan anak yang puluhan tahun didambakan, masih bayi, harus ditinggalkan? Ini kalau ngikuti perasaan, ya nggak maulah Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi ini adalah perintah Allah. Kalau perintah artinya kebenaran. Maka dua tuntutan ini saling tarik menarik. Nabi Ibrahim lulus mengikuti kebenaran, perasaannya dikorbankan. Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada pamannya Abi Thalib. Apapun yang diminta Abi Thalib tentu dilaksanakan Rasul. Ketika Abi Thalib minta kepada Nabi Muhammad agar menghentikan dakwah risalah, ya, Nabi Muhammad kan mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan ini, demi Allah saya tidak akan melakukannya sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau mati karena itu. Jadi kalau mengikuti perasaan nggak mungkin lah Nabi Muhammad menolak keinginan siapanya pamannya. Tapi ini kebenaran masalahnya. Nah itu kita lihat tuh di sini, ya, karena mereka nggak ngerti agama, gitu, ya. Nah, kalau ngerti agama, ya begitu ditolong itu, ya Allah, orang Muslim menolong sampai nganterin ke tempatnya. Ini kan ajaran luar biasa yang begini, tanpa pamrih, ya. Fala budda lahum min sima'il Quran, maka wajib bagi mereka min sima'il Qur'ani, mendengarkan Al-Quran, liya'lamu, agar mengerti, biar memahami, meyakini. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Kaifa ay la yakunu, tidak bagaimana ada lil musyrikina, ada sebuah janji, ada janji lil musyrikina bagi orang-orang musyrik, indallahi, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya, wahum kafirun, padahal mereka itu orang kafir, bihima, kepada orang yang kafir, bihima, kepada Allah dan rasulnya, ghadiruna, lagi berkhianat, ya. Illalladzina ahadum indal masjidil haram. Maksudnya apa? Nggak usah didengerin udah kalau janjinya orang yang sudah jelas mengkhianati Allah dan Rasulnya, gitu ya. Makanya setiap ada perjanjian Amerika yang memprakarsai perdamaian antara Israel dengan Palestina,
Alah, negara-negara Islam sih udah nggak percaya. Kenapa? Ya namanya siapa sih yang nggak tahu? Namanya Amerika isinya Yahudi, namanya Yahudi itu kan anaknya Israel. Bagaimanapun juga Amerika ya tetap aja ya akan membela siapa? Israel. Nah, ghadiruna illalladzina ahadum, kecuali orang-orang ahadum yang mengadakan perjanjian denganmu indal masjidil harami, di sisi Masjidil Haram yaumal Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah, yakni perjanjian antara Nabi Muhammad dengan Suhel, wakil dari siapa namanya orang-orang Quraisy kan, yang dikenal kemudian dengan Bai'atur Ridwan. Ya, Hudaybiyah itu jarak Hudaybiyah ke Mekah itu 24 kilo. Nah, jadi kalau boleh dikatakan nih, ini perbatasan nih ya. Ini adalah wilayah wilayah Mekah, ini Hudaybiyah. Nabi Muhammad tuh bikin tendanya di sini nih, di Hudaybiyah. Tapi menariknya, kalau giliran sholat, Nabi sholatnya di sini. Itu. Loh, kenapa malah sholatnya yang nggak ada tenda? Nggak di sini aja udah ada tendanya, kan sama saja. Nah itu makanya ulama kemudian menyimpulkan kenapa sholat di sini, karena nilainya jelas beda, sehingga ulama mengatakan nilai lipatan 100.000 ibadah itu bukan cuma di Masjidil Haram, tetapi di Mekah. Ya, tanah haram di Mekah ya. Jadi kalau sama-sama, jadi kalau orang pergi umroh, pergi haji, sholatnya di hotel, ya tetap dapat 100.000 juga gitu. Nah, tapi jangan karena tahu nih begini akhirnya nggak ke masjid-masjid deh, di hotel ya sholatnya ya. 100.000-nya dapat, tapi 100 rahmat nggak dapat, karena setiap hari kan Allah menurunkan 100 rahmat di Masjidil Haram, 60 rahmat buat orang yang tawaf, 40 buat orang yang sholat, 20 buat orang yang melihat Ka'bah, dan itu hanya di Masjidil Haram ya. Jadi kalau di sholat di Masjidil Haram, di samping lipatan 100.000 juga dapat yang 100 rahmat ini. Wahum Quraisyun, ya mereka itu adalah orang Quraisy mustathnuna, yang dikecualikan min qablu, sebelumnya, min qablil hadal istisna, ya dari sebelum pengecualian ini. Famastaqamu lakum, maka tidaklah mereka istiqomah atau jujur lakum kepada kamu. Aqamu menegakkan, yani menegakkan alal di atas janjinya, walam yankuduhu, dan tidak merusaknya. Fastaqimu, maka istiqomah pula kamu lahum kepada mereka, alal wafaibi, untuk menunaikan atau melaksanakan bi padanya. Wama bermula ma syartiyatun, ma syartiyah. Jadi famastaqamu, maka jika gitu ya, mereka istiqomah atau jujur lakum pada kamu, maka kamu juga harus istiqomah. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Wa qad istaqama, dan sungguh telah istiqomah atau jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam aladihim, atas janji Nabi kepada mereka, hatta naqadu, sehingga mereka merusak, bi'anati Bani Bakrin, ya dengan menolong Bani Bakrin, ala Huza'ata, atas Bani Huza'ah ya. Jadi Huza'ah ini dalam perjanjian Hudaybiyah itu ikut masuk ke dalam barisan Kanjeng Nabi,
Bani Bakar kepada Quraisy. Nah kemudian Bani Bakar ini menyerang Khuza'ah, dibantu oleh orang Quraisy, berarti sudah merusak perjanjian. Nah karena merusak perjanjian berarti mereka tidak istiqomah. Ya, jadi kata Nabi, kalau mereka istiqomah, kamu harus istiqomah. Tapi kalau mereka merusak, maka batalkan. Gitu ya. Nah, dan Islam selalu istiqomah, dan yang selalu merusak perjanjian itu adalah mereka. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illan wala dhimmah. Kaifa yakunu, bagaimana ada lahum bagi mereka ahdun perjanjian, wa iyadharu, dan jika mereka memperoleh kemenangan alaikum atas kamu, yadfaru, yakni sukses bikum terhadap kamu, layar kubu, mereka tidak akan menjaga fikum kepada kamu ilan kekerabatan, wala dhimmatan, tidak pula perjanjian. Makanya saya dulu ingat ya, ketika Kiai Said Akil yang pertama diundang ke sini, cerita beliau itu ngomong, sampean tahu kan Kiai? Kata saya, Kiai jangan manggil Kiai apa mas saya, nah gitu ya. Ya, sampean kan tahu bagaimana sejarahnya Wahabi. Ya kata saya, sedikit banyak saya tahulah. Nah iya, begitu Wahabi itu kuat di di Saudi, wah yang beda dengan mereka kan habis ratusan ribu orang yang beda paham dibantai semua karena darahnya halal, hartanya juga halal dirampas. Sekarang ini di kita karena nggak kuat, ya mereka ya nggak berbuat sadis, tapi kalau mereka sudah menguasai, ya habislah kita. Gitu. Nah ini wa yadharu alaikum, itu orang kafir ya begitu. Lah nggak usah jauh-jauh lah. Bagaimana ceritanya orang Israel itu kan dulu setelah diusir dari Jerman, ya ditampung oleh orang Palestina dengan penuh kasih sayang. Begitu tambah banyak kuat, habis kan dibantai itu. Iya. Wa iyadaru alaikum la yarkubu fikum illan. Ya, illan itu asalnya illal gitu ya. Bal yu'dzukum, bahkan mereka menyakiti kamu, mastata'u, selama mereka mampu. Wa jumlatu syarti, bermula jumlah syarat, yaitu wa iyadaru halun, menjadi hal. Yurdunakum, mereka menyukai kamu, bi'afwaihim, dengan mulut-mulut mereka. Mulutnya manis memang. Bikalamihim, dengan perkataan mereka, al-hasani, yang baik. Wata'ba, tetapi menolak. Wata'ba, dan menolak kulubuhum, hati mereka. Alah, itulah munafik namanya. Munafik itu ya begitu ya. Mulutnya manis, katanya semanis air tebu, hatinya busuk sebusuk ampas tahu. Nah itu munafik. Wataba, dan menolak kulubuhum, hati mereka. Menolak apa? Al-wafa'a bihi, untuk nuhoni, menepatinya. Wa aksarum, dan kebanyakan mereka fasikuna, fasik, ainakidunal ahda, merusak perjanjian. Istarau bi ayatillah, mereka memperjualbelikan bi ayatillahi, ayat-ayat Allah. Al-Qur'ana, ya Al-Qur'ani, yani Al-Qur'an boleh, Al-Qur'ana juga boleh ya. Kalau Al-Qur'ana kepada mahalnya ya, kalau Al-Qur'ani ya kepada lafadznya. Samanan qalilan, dengan harga yang sedikit atau murah, minad dunya, daripada dunia. Kalau Nabi mau ya, Muhammad, kalau engkau pengen jadi raja, kami angkat engkau jadi raja. Ya, kalau engkau pengen jadi orang kaya, akan kami kumpulkan harta di Mekah,
kami berikan kepadamu ya sehingga kamu menjadi orang paling kaya. Kalau engkau pingin wanita, siapa wanitanya, berapa wanitanya, kami akan kawinkan denganmu. Tuh begitu. Ini namanya mau menukar ayat Allah dengan dunia. Ya, Nabi tolak. Taroku ittiba'aha, mereka meninggalkan ittiba, mengikutinya, li syahwati wal hawa, karena syahwat dan hawa nafsu. Fasoddu, dan mereka lalu mereka menghalang-halangi ansabili dari jalannya, ay andinihi, dari agamanya Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, innahum, sesungguhnya mereka, sa'a ma ya'malun, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan, bihi dengannya, ya bihi dengannya, amalahum akan amal mereka, hadza la yarku amalim hadza amalahum hadza la yarkubuna, mereka tidak memelihara fi mu'minin pada orang mukmin, illan wala dhimmah, ya illan kekerabatan, wala dhimmatan tidak pula janji. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu, wa ulaika, dan mereka itu humuhum adalah bermula mereka, al mu'taduna, orang-orang yang melampaui batas. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu, maka jika mereka bertobat, berarti kalau orang kafir bertobat masuk Islam, gitu ya. Kalau orang mumin ya berarti ya meninggalkan nasihatnya. Wa aqamu, dan mendirikan as-sholata, sholat, wa atawuz zakata, dan membayar zakat. Fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kamu. Ai fahum, maka mereka itu ikhwanukum, saudara kamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Ali dalam satu peperangan suci, ya, ketika musuhnya sudah tidak berdaya, nah beliau kemudian, namanya beliau dai, ya, ulama, maka ngajak orang ini supaya masuk Islam. Kata Sayyidina Ali begini, kalau kamu mau masuk Islam, bukan saja kamu selamat, tapi kamu juga menjadi saudara kami. Nah ini fahum ikhwanukum, jadi saudara kamu. Dan yang menariknya lagi, Rasulullah itu menyebut orang-orang Khawarij itu sebagai saudara, tetap sebagai saudara. Makanya nggak boleh mereka dipenggal karena masih saudara. Nah, itu orang begitu ditawari masuk Islam, bisa jadi saudara kami dan kamu selamat, nggak mati, malah ngeludahin muka Sayyidina Ali. Diludahin, orang udah nggak berdaya ngeludahin. Maka Sayyidina Ali kan merempeng, darahnya naik, ini kurang ajar. Ditawarin begitu malah ngeludahin. Maka Sayyidina Ali lolos pedang tuh begitu mau dibacok. Tiba-tiba Sayyidina Ali berhenti, ya, berhenti. Kata Sayyidina Ali, kum, bangun, ambil lagi itu senjata kamu, ayo tanding lagi. Dalam riwayat lain, ya, ruh, pergi kamu. Dah, kita ambil ininya aja, salah satunya, ya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini, rahimahullah, itu dilihat oleh sahabat yang lain. Pengamat nih, pengamat. Jadi apa kata sahabat? Kenapa Ali membebaskan orang itu? Ada apa antara Ali dengan dia? Itu kan. Ini kalau dalam politik kan begitu, rame jadinya, ya. Ada apa nih Ali dengan dia? Tapi karena sahabat enggak gampang ya menuduh yang enggak, tabayun nih sahabat ini. Gitu. Ya, nanya, Ali, aku lihat bla 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 begini. Kenapa kau bebaskan dia? Karena dia cerita tuh Sayyidina Ali, aku tawari dia masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, bukan saja kamu selamat, kamu jadi saudara kami.
Dia ngeludahin saya. Makanya saya bebaskan. Lah kok ngeludahin malah dibebaskan? Ya. Menurut sahabat ini kalau ngeludahin begitu bukan dibebaskan, dimutilasi mestinya. Hah? Lah kan kurang ajar banget gitu ditawari. Kata Sayyidina Ali begini, memang itu juga yang ada pada diri saya. Begitu dia ngeludahin, ya amarah saya memuncak, kurang ajar katanya ini. Makanya saya angkat pedang. Tapi begitu mau saya tebas, tiba-tiba ada bisikan di hati saya. Ali, kau mau membunuh dia ini karena dia musuh perangmu atau karena dia orang yang meludahi muka kamu? Orangnya sama enggak? Emang musuh perang. Ya, yang ngeludahin emang dia juga yang ngeludahin. Nah, itulah yang menyebabkan katanya saya membebaskan. Karena apa? Kalau saya tidak tahu membunuh ini alasannya apa saya memandang dia. Kalau saya ini membunuh karena dia musuh perangmu, berarti saya ada di jalan Allah. Ya kan? Ada di jalan Allah. Mulia saya. Tapi kalau saya membunuh dia karena dia ngeludain muka saya, nah ini udah bukan lagi masalah perang ini. Ini masalah harga diri. Maka saya berarti sudah mengkhianati, menodai ya kesucian berjihad. Karena apa? Pribadi masalahnya. Sekarang ente punya anak, buandel bukan main. Ayo. Kan kita boleh menghukum anak. Menghukumnya ini karena mau mendidik apa mau menyakiti. Nah ini, kalau kita tujuannya mendidik, insya Allah akan sampai ke hatinya. Tapi kalau karena menyakiti, belum tentu akan berubah hati si anak. Ini yang sulit. Ini tipis sekali yang begini. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memang ya dibuka oleh Allah kecerdasannya, sehingga yang tersembunyi itu nampak jelas, yang nampak itu justru tersembunyi. Nah itu jadinya ada ungkapan seperti itu ya, yang tersembunyi itu nampak jelas, tapi yang nampak itu justru samar, tersembunyi. Nah, ini hebatnya Sayyidina Ali kan, Masya Allah. Fa ikhwanukum, maka saudara kamu fid dini dalam agama, wa nufassilu, dan kami menjelaskan, ainubayyinu, kami menjelaskan al ayati, ayat-ayat kami liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mengetahui, ayat tadabbarun, kepada kaum yang menghayati. Nah ini penghayatan nih. Wa inna kasu, dan jika mereka ainaqadu, jika mereka merusak aimanahum, sumpah mereka, aimawasiqohum, ya sumpah-sumpah atau janji mereka, membandi adim, sesudah janji, sesudah mereka berjanji, wa ta'anu, dan mencerca fi dinikum, agama kamu, abu, mencelanya, mencelahu kepada dinikum, faqatilu, maka perangi, maka faqatilu, maka perangilah oleh kamu aimatal kufri, para pemimpin-pemimpin kekafiran, ru'asa'ahu, kepala-kepalanya, ketua-ketua atau pemimpin-pemimpinnya, fihi padanya, wa wudi'a dhohir, fihi pada lafad fa'a'immatal kufri, ya fihi pada lafad a'immatal kufri, wad'ud dhohiri, meletakkan isim dhohir. Maksudnya kok kenapa enggak faqatiluhum gitu aja, ya. Meletakkan isim dohir maudi al mudmari, pada tempatnya isim domir. Innahum la aimana lahum, innahum, sesungguhnya mereka, la aimana tidak ada, tidak punya aiman, janji, uhuda, tidak ada janji, lahum, bagi mereka, maksudnya tidak dapat dipegang janjinya. Innahum la aimana lahum,
sesungguhnya mereka ini tidak dapat dipegang janjinya. Wa fi qiraatin bil kasri, dan dalam satu qiraat bil kasri dengan dibaca kasroh lafad aimannya, ya. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka menghentikan anil kufri, dari kekufuran. Ala tuqatiluna qauman nakasu aimanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Ala litahdid, mananya tahdid. Ala tuqatilukum, kenapa kamu tidak membunuh kaum nakasu yang merusak merusak aimanahum, sumpah atau janji mereka, uhudahum akan janji-janji mereka, wahamu, dan mereka padahal mereka sudah merencanakan bi ikhrajir rasuli, mengusir rasul, fi min Makkah, di Mekah, lama tasyawaru ketika mereka bermusyawarah fi padanya, bidarin nadwa, di darun nadwa, yang itu tuh apa namanya, yang diketuai langsung dalam musyawarah itu oleh Abu Jahal. Usulan ini begini, usulan ini begini. Nah itu kan sudah merencanakan jauh-jauh hari. Wahum badaukum bil qital, wahum badaukum badal, wahum, dan mereka itu badaukum yang pertama, badaukum mereka yang pertama memerangi kamu, ya, bil qitali dengan peperangan. Maksudnya mereka yang pertama memerangi kalian, awwalam marotin, kali pertama kali, haitsu qatalu, ketika mereka membunuh Khuza'ata Bani Khuza'ah, khulafa akum, yakni sekutu kalian, ma'a Bani Bakrin, bersama Bani Bakar. Fama yamna'ukum, lalu apa yang menghalangi yang menghalangi kamu antuqatiluhum, untuk memerangi mereka. Atakhshawnahum, apakah kamu takut kepada mereka? Atakhafunahum, apakah kamu takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, jangan, Allah yang lebih berhak kamu takut padanya, fitar kikitalihim, dalam meninggalkan memerangi mereka, ya. Jadi Allah yang memerintahkan, karena Allah yang memerintahkan, nggak usah takut perang. Allah nggak mungkin menyuruh hambanya melakukan sesuatu yang di luar kesanggupannya. Yang penting tinggal ikuti, ya, perintah-perintah Allah. Ketika melanggar perintah Allah seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud, nah itu akibatnya begitu. Termasuk nanti dalam perang apa itu, ya, Hunain kalau nggak salah, ya, perang Hunain, ya. Perang Hunain itu kaum muslimin 10.000 kalau nggak salah itu, ya. Sementara kaum kafirnya cuma 4.000, kalah loh orang Islam. Karena apa? Ada kesalahan dari orang Islam. In kuntum mu'minina, jika kalian orang-orang yang beriman, qatiluhum, perangilah mereka, yu'adzib, qatilu, perangilah mereka, yu'adzibum, niscaya akan mengazab kepada mereka Allah biqatlihim, dengan membunuh mereka, biaidikum, dengan tangan-tangan kalian, wa yukhzihim, dan menghinakan mereka, yudhilluhum, ya, menghinakan mereka, bil asri, dengan ditawan, wal qahri, dan dipaksa, wayan surukum, dan Allah akan menolong kamu, alaihim, mengatasi mereka, wayasfi sudura qaumin mu'minin, wayasfi, dan menyembuhkan, maksudnya melegakan, ya, kalau dalam ini melegakan sudura qaumin mu'minin, hati kaum orang-orang yang beriman. Allah azab mereka, Allah tolong kamu, supaya apa? Supaya hati kamu merasa lega. Mimma fa'ala bim, dari apa yang dilakukan kepada mereka, bermula mereka, Banu Khuza'ah, wa yudhim, dan menghilangkan ghaidha qulubihim,
ya kemarahan hati mereka, karbuha kerupakannya, wa yatubullah dan menerima tobat Allah ala may yasha, atas siapa saja yang dikehendaki, birrujui dengan kembali ilal Islam kepada Islam, ka Abi Sufyana seperti Abi Sufyan. Abi Sufyan itu kan sepupunya Nabi, ya sepupunya Nabi. Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki itu 12. Nah, diantaranya adalah Hars yang paling tua, ya. Nah, Hars ini punya anak Abi Sufyan itu. Jadi Hars dengan Abdullah adik kakak. Hars punya anak Abi Sufyan, Abdullah punya anak Rasulullah. Jadi ini saudara, sepupu. Wallahu bermula Allah alimun hakim, mengetahui lagi maha bijaksana. Am hasibtum an tutraku, am hasibtum bimana hamzatil inkar, bermana hamzah inkar. Apakah kamu mengira an tutraku, bahwa kamu akan dibiarkan, biarkan melakukan apa saja, ya, biarkan bebas. Walamma ya'lamillah, padahal belum mengetahui Allah ilma zuhurin, dengan ilmu yang nampak. Alladzina jadu, kalau ilmu di batin ya kan dia zaman ajali aja Allah udah tahu, ya. Padahal Allah belum mengetahui, bukan berarti Allah belum mengetahui, tidak mengetahui yang nampaknya. Kalau hakikatnya apa, Allah udah tahu nanti akan begini-begini gitu, ya. Alladzina jahadu minkum, orang-orang jahadu yang berjuang minkum diantara kamu, bil ikhlasi dengan ikhlas, walam yattakhidu dan mereka tidak mengambil min dunillahi dari Allah, selain Allah, wala rasuli dan selain rasulnya, walal mu'minina dan tidak pula dari orang-orang mukmin, walijatan, ya, tidak mengambil walijah. Walijah itu bitonah, teman setia, ya, wa aulia dan para penolong-penolong, al makna walam yadhar al mukhlisun, belum nampak al mukhlisuna, orang-orang yang ikhlas, wahum al mausufuna, ya, wahum dan bermula mereka itu al mausufuna yang dijelaskan atau yang disifati, bima dzukira dengan sifat yang telah disebutkan, min ghairihim dari selain mereka. Wallahu khabirum bima ta'malun, wallahu bermula Allah khabirun maha teliti, bima ta'maluna maha mengetahui, maha teliti. Kalau di Jawa biasanya waspada, ya, waspada, teliti. Bima ta'malun dengan apa yang kamu lakukan. Maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah, maka nalil musyrikin tidaklah pantas bagi orang musyrik, ayyamuru bahwa memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah, bil ifradi dengan dibentuk mufrad masjidallah, wal jam'i dan jamak masajida, bidukhulihi dengan masuknya, maksudnya masuk ke masjid, wal qu'udi fihi dan duduk di masjid. Tidak sepantasnya, tidak sebaiknya orang musyrik masuk dan duduk di masjid. Nah, maka ulama itu punya pandangan, semua ulama berpendapat haram hukumnya orang musyrik masuk ke Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i, ya, baik ada izin maupun tidak ada izin, tidak boleh kalau Masjidil Haram. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau ada izin boleh. Makanya tahun 79 ketika terjadi kasus keributan di Masjidil Haram, sabotase dari orang-orang Syiah, ya, jadi itu orang Syiah itu bawa senjata lewat ini. Dulu ada kalau ada orang meninggal itu ditaruh di kurung batang, kan, ya. Kurung batang kalau kita kan ada tutupnya, ya, kalau di sana enggak, ya. Nah itu paling ditutupi nanti dengan
kain apa gitu ya. Nah itu orang Syiah memasukkan senjata ke Masjidil Haram itu pakai itu. Nah makanya begitu ya, sambil gotong kan, tarik gitu, tarik. Orang pada begini dah tuh, karena awas jalan, katanya jalan masuk. Padahal isinya senjata, taruh di dekat Ka'bah gitu. Masuk senjata. Iya. Nah begitu sudah semuanya baru tuh ya. Lah itu yang mengatasi. Nah dulu masih ada lubang ke bawah tanah kalau kita mau ke sumur Zam-Zam. Ya mau ke sumur Zam-Zam itu nanti turun. Nah, tangga ada 2 lubangnya itu ya, ada 2. Satu buat laki-laki, yang satu buat wanita. Itu. Nah, jadi kalau saya ya pernah ngelihat sumur Zam-Zam. Kalau abah saya malah nimba segala ya. Nah, di bawah itu banyak ini keran-keran buat wudhu, buat minum air Zam-Zam ya. Ngelihat langsung sumurnya. Itu memang air Zam-Zam itu ya. Itu kalau kita lihat dari bawah tuh, gitu air tuh begitu, jadi kayak pingin naik air itu. Padahal berapa ribu barel itu enggak habis-habiskan, luar biasa itu. Nah itu yang mengatasi adalah polisi atau tentara dari Prancis. Ya, Prancis memang yang menginstruksikan harus begini itu lewat helikopter. Karena mereka orang kafir kan nggak boleh masuk ke Masjidil Haram, tetap dalam kondisi begitu juga nggak boleh. Jadi instruksi dari helikopter. Jadi nanti polisi harus begini gitu tuh. Alhamdulillah. Itu tahun 79. Ya, tahun 79. Ya. Waktu itu ente udah kawin belum tuh, Kim? Belum. Nah, kalau selain Masjidil Haram gitu ya, kalau selain Masjidil Haram semuanya mengatakan boleh kalau ada izin. Kalau tidak ada izin dari kaum muslimin atau penguasa setempat, maka tidak boleh. Nah, karena itu waktu Presiden Amerika yang hitam tuh si siapa? Obama kan pernah masuk ke Masjid Istiqlal ya. Nah kiai-kiai NU ya diem aja, nggak ada yang komentar. Kenapa? Nah karena paham fikih kok. Nggak mungkin Obama menyelonong masuk aja tanpa ada izin dari pemerintah Indonesia, apalagi presiden. Nah, tapi kan kiai yang di Jakarta ini geger. Apalagi FPI, wah udah mencak-mencak gitu kan. Kalau kiai NU meneng bahaya, diem aja. Kenapa? Nah karena ini bukan Masjidil Haram ya, tapi itu namanya yang sudah di Brandel tuh apa? Bukan FPI, satu lagi. Hah? Iya, Hizbut Tahrir. Wah udah ramai gitu kan. Haram dan sebagainya. Tapi kiai NU diem aja. Kenapa? Ya fikihnya kok paham kok orang kiai NU kalau dilawan. Syahidina menyaksikan padahal menyaksikan ala anfusihim atas diri mereka bil kufri dengan kekufuran. Ulaika mereka itu habitat gugur rontok. Habitat berguguran atau rontok, batolat yakni batal a'maluhum amal-amal mereka li'adami syartiha karena tidak ada syaratnya, wa fin narihum khalidun dan di dalam neraka mereka itu khaliduna kekal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ataz zakah. Innama ya'muru hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah
Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah, yang sanggup memakmurkan adalah orang yang memiliki 5 kriteria nih. 1, man amana billah, orang yang iman kepada Allah. Iman kepada Allah, wal yaumil akhiri, keduanya wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir. Wa aqama sholata, dan ketiganya mendirikan sholat. Wa ataz zakata, artinya punya kesadaran ibadah, ya. Kalau yaumil akhir kesadaran kedisiplinan. Wa ataz zakata, membayar zakat, artinya punya kepedulian sosial. Walam yakhsha, dan tidak takut ahadan pada seorang pun illallah, kecuali pada Allah. Nah ini nih yang paling berat lagi ya. Enggak punya rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ula fa'asa, maka mudah-mudahan mereka itu ayyakunu minal mutadin, termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum, apakah kamu menjadikan siqayatal haji, orang yang memberi minum kepada jamaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan orang-orang yang mengurus masjidil haram, ya. Ay ahlu dalik, yakni ay ahla dalik, yakni ahli semua itu. Kaman amana billah, seperti orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wajahada, dan berjihad fisabilillah. La yastawun, mereka tidak sama indallahi, di sisi Allah, fil fadli, dalam keutamaan. Sayyidina Ali ya itu pernah mencemoohlah gitu kepada sahabat Abbas. Waktu sahabat Abbas, bukan sahabat Abbas saja, dah pamannya Nabi. Waktu dia masih belum Islam, ya, belum Islam. Ya, Islamnya itu kan ketika dia ditawan, kan harus membayar 80 uqiyah, ya, nebus. Nggak punya duitnya, katanya nggak ada. Dan terus Akil dan siapa lagi itu, saudaranya Sayyidina Ali, kan masih belum Islam waktu itu, ditebus dibayari juga oleh Abbas. Cuma sahabat Abbas mengatakan, saya nggak punya duit. Kata Rasulullah begini, lalu duit yang kamu simpan, yang ngomong kepada istrimu, ya, ini awas jangan sampai diganggu lah. Nah, kecuali nanti kalau kondisi kita begini. Nah itu lalu di mana tuh duit itu? Kata sahabat Abbas begini, ya, bagaimana kau tahu, katanya Muhammad, aku menyembunyikan duit, padahal aku ngomong itu, ya, hanya berdua, dan waktu itu gelap, sampai istrinya saja nggak tahu isinya duitnya itu berapa. Oleh Nabi dijelaskan semuanya, ya. Dari mana kau bisa tahu? Padahal ini rahasia, enggak ada seorang pun yang tahu. Kata Rasulullah, aku diberitahu oleh Allah. Itulah yang kemudian dia masuk Islam, karena mujizat Nabi, ya. Nah, ini Sayyidina Ali ini yang ledek dia lah, ya, ledek dia. Lalu apa kata dia? Apakah tidak ada kebaikan orang yang mengasih minum orang jamaah haji, orang yang memamurkan masjid, ya. Ya, jamaah haji itu kan minuman itu dari siapa? Abbas. Itu. Kemudian menjamu orang-orang yang di Masjidil Haram dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak bisa dibandingkan dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir. Artinya di sini, sesuatu yang dilakukan tanpa adanya keimanan, sebaik apapun tidak akan ada nilainya, nggak ada.
Dulu waktu Lady Diana meninggal ya, luar biasa kan berita, wah berapa malam itu kan setiap di TV itu beritanya Lady Diana melulu. Apakah ada? Memang di dunia mungkin dia ini adalah orang yang hebat, mata dunia ya. Tapi bagaimana di akhirat? Tergantung ada iman apa enggak. Ada iman, semua yang dilakukan ada nilainya. Tidak ada iman, ya tidak ada nilainya sama sekali. Makanya tidak bisa dibandingkan amal perbuatannya Abbas ini ya dengan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, jihad di jalan Allah. La yastawuna indallah fil fadli wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu bermula Allah la yahdil qaumadz zalimin, tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim, ail kafirina, yani orang-orang kafir. Nazalat, ini ayat turun raddan karena menolak alaman qala atas orang yang berkata dalika itu, wa huwal Abbasu, yani sahabat Abbas, au ghairu atau selain Abbas au ghairu atau lainnya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru dan hijrah, wajahadu dan berjihad fisabilillah biamwalim dengan harta mereka, wa anfusim. Alladzina amanu bermula orang-orang yang beriman, wahajaru dan hijrah, wajahadu dan berjihad fisabilillah biamwalim dengan harta mereka, wa anfusim dan jiwa mereka. Adamu adalah lebih agung darajatan derajatnya, rutbatan kedudukannya, indallahi di sisi Allah, min ghairihim daripada selain mereka. Wa ulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Adzafiruna, yang sukses bil khairi dengan kebaikan. Yubasyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Wallahu a'lam. Ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nakhdha bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tana'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.